takut mati, takut wafat, tapi tidak takut dengan apa yang terjadi setelah kematian. Punya persiapan nggak? Ya, Anda lockdown sekarang, tinggal di rumah-rumah, ya, dan berupaya supaya corona nggak masuk ke dalam tempat kita. Bagus, harus dilakukan. Tapi itu tidak menjamin kematian untuk tidak menembus dinding-dinding kokoh di rumah kita. Virus COVID-19 boleh tak masuk, tapi malaikat itu tak ada sekat. Kalau sudah tiba waktunya, wafat ya wafat. Karena itu jangan sampai keadaan ini menjadikan diri kita justru lebih takut pada makhluk dibandingkan dengan Khalik. Ya karena itu, dekatkan diri kita kepada Allah. Terus kita berikhtiar dengan cara yang terbaik, kita support. Insya Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, seperti saya sampaikan, kita berusaha, saya pun demikian, sebaik apa yang kita lakukan. Kita di sini, ini kawan-kawan saya, kita isolasi juga, ya sama-sama. Ini Anda tetap di rumah ya, beliau rumahnya di kantor di sini, kamarnya di sini, kita di sini. Alhamdulillah, kita coba jalankan sinergi sama-sama, dan kita pun bersinergi, insya Allah, seperti saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, kita juga ada kegiatan untuk membuat bilik disinfektan. Ya, ada bagian-bagian tertentu yang kita jadikan untuk bahan edukasi, dan insya Allah kita coba akan kirimkan ke rumah sakit atau bagian medis yang bisa kami jangkau. Ya, dari mulai esok ya, hari Senin kita akan bergerak. Masker juga insya Allah, bahkan kita buat masker yang dari kain antibakteri juga kita coba bagikan. APD insya Allah, karena ini kesulitan di bahan baku ya tapi kami sudah dapat antrian, kita akan coba buat dan kita akan share. Dan saya ingin mengajak, ayo mana anak-anak bangsa yang terbaik ini ya, anak-anak bangsa yang terbaik, ayo coba muncul. Anda ada yang dianugerahi oleh Allah, misal kelebihan dalam harta, ayo saatnya kita berbagi, saatnya bersinergi, saatnya kita berbakti kepada bangsa. Jangan sampai numpang hidup di Indonesia, numpang cari makan sampai kaya, saat bangsa butuh Anda lari. Ya, ayo yang punya kemampuan beretorika, ya sadarkan masyarakat, kemudian berikan edukasi, ya ahli-ahli muncul, ayo ahli virus harus muncul, sinergi dengan Kementerian Kesehatan. Ini ada bagian-bagian yang saya duga, saya kira ini mungkin usulan dari saya kepada Kementerian Kesehatan, mesti ada ya yang menjelaskan ke masyarakat tentang karakteristik virus ini saat misalnya ya menjangkiti seseorang. Jadi bukan hanya disampaikan penyebaran cepat, tapi sampaikan bagaimana masa inkubasinya dalam tubuh, berapa lama dia bertahan, apa yang harus kita lakukan secara medis kalau itu sedang ada di tubuh kita, sehingga masyarakat dengan tahu ini bisa mengerti. Ya, misal, oh ini sebetulnya kalau masuk ke tubuh nanti ada gejala. Pertama misalnya bersin, ya itu respon tubuh untuk menolak virus. Kedua misalnya pilek supaya mengeluarkan lendir, yang menolak itu juga. Misalnya hari ketiga demam karena kaget sudah masuk ke dalam, itu tandanya semakin jauh. Misal saja. Ya hari keempat selanjutnya mulai masuk antibodi bekerja, karena pasti kalau Anda bahas ini pada apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, itu sempurna kita itu. Di tubuh kita bahkan ada antibodi. Ya ini mungkin ditemukan di kedokteran. Saya yakin kedokteran sekarang pun akan menerangkan. Ada antibodi di sempurna tubuh kita. Jadi begitu dia masuk, tidak ada respon tubuh kita itu untuk menolak itu. Ya mungkin akan berproses. Berapa lama itu berproses? Seperti demam berdarah kan 7 hari itu. Kalau kita bagus, banyak minum, ya makan yang sehat, baik gitu kan, kemudian bed rest sebentar, itu akan sendirinya ada recovery. Ini berapa lama? Apakah 14 hari? Dijelaskan ini antibodi akan naik sekian. Yang penting Anda kerjakan ini. Walaupun di rumah lockdown, tapi tetap jangan banyak tidur misalnya. Bergerak, berolahraga, ibadah jangan tinggal, baca Quran, bikin yang positif. Matahari naik, keluar sebentar, ya nanti balik lagi, tapi jangan berinteraksi sosial misalnya. Itu sampaikan. Nah, kalau itu jelas, sampaikan. Jangan panik pada masyarakat. Dan sinergi dengan para ulama, karena ada kepanikan-kepanikan. Ya, mungkin saya usulkan juga, boleh jadi dari MUI, ya, mempertajam fatwanya dengan teknis. Ya dengan teknis. Kemarin ada fatwa tentang mengurus jenazah. Kenapa tidak disinergikan dengan yang gugus penanganan COVID itu ya? Misalnya ada tim yang MUI tunjuk khusus, dikasih APD, kasih pelatihan dengan protokol kesehatan. Lantas nanti kalau ada yang wafat di daerah tertentu, ini yang mengurus. Jelas syariatnya paham, protokol kesehatan ada yang mendampingi, dan selesai ya keraguan di masyarakat. Lalu pertajam fikih masjid juga itu, ya di fatwanya. Orang-orang sekarang sholat di rumah, bagus. Tapi apakah masjidnya mesti diam? Tidak. Masjidnya harus
Tidak, yang azan kan tetap azan. Yang muadzin tinggal di masjid, ada marbot masjid, tetap dia menghidupkan masjid. Jadi syiarnya nggak putus. Nah, itu diantaranya. Ya, tapi lebih daripada itu, intinya kita semua bersinergi secara positif, dan saya sarankan ya isi dengan yang positif hari-hari ini. Dan pemirsa, seperti saya janjikan, insya Allah kita juga ada kelas nanti untuk menghafal Al-Quran seperti saya berjanji. Dan janji ini insya Allah kita akan coba tepati. Kita hanya menyesuaikan waktu sekarang ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bangsa ini dikuatkan, semoga kita diberikan kesabaran, semoga kita diberikan kemampuan untuk bisa senantiasa berikhtiar positif atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah membimbing kita untuk berprasangka baik dalam kehidupan dan meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadak, wa nashkuruka ya Allah syukran kama 'allamtana an nashkuraka. Allahumma antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nusalli wa nusallimu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah inna nas'aluka khaira ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bermohon kepadamu segala kemuliaan, kebaikan yang pernah dipermohonkan kepadamu oleh rasulmu yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepadamu oleh Rasulmu yang terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza fi kulli maqamin dzamban illa ghafartah. Ya Allah, bila dalam situasi saat ini, di tengah ujian yang tengah Engkau ujikan kepada kami, masih ada pendosa, masih ada yang belum sadar dengan perbuatan maksiatnya, maka mohon bimbing mereka untuk bertobat, dan jangan biarkan mereka wafat kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya, baik di tempat ini atau dimanapun ya Rabb. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, maka mohon tenangkan keadaan jiwanya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang tengah merasa sulit dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon mudahkan ya Allah dan angkat segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Allahumma rfa'anna al-bala wal waba wa khasatan waba corona ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon angkat, hilangkan ya Allah, hilangkan, angkat wabah yang tengah melanda kami, khususnya virus corona COVID-19 ini ya Allah. Qifhu ya rabbal alamin, aqifhu ya arhamar rahimin. Ya Allah, hentikan, hilangkan, angkat dari kami ya rabbal alamin. Waj'alil amwata syuhada. Dan mohon jadikan ya Allah orang-orang beriman, jadikan ya Allah orang-orang yang wafat karena virus ini menjadi bagian dari syuhada seperti apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Waj'alil ahya'a sabirina ya Allah muhtasibin. Dan jadikan orang-orang yang hidup ya Allah, orang-orang yang kuat dengan virus ini, orang-orang yang sabar dan mampu mengoreksi diri agar menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang bisa mendatangkan wabah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma dulla ya Allah ulama'ana liyakunu mukhlasin mursyidin ya Allah. Ya Allah, mohon bimbing para ulama kami, guru-guru kami ya Allah, agar mereka ikhlas dalam berdakwah, membimbing umat ya Allah, dan mendapatkan petunjuk darimu. Allahumma ya Allah ihdi umara'ana ya Allah, ihdi umara'ana ya Allah liyakunu udala. Dan mohon bimbing para pemimpin kami ya Allah untuk adil dalam setiap keputusan mereka. Kuatkan mereka ya Allah untuk bisa memimpin masyarakat dengan penuh keadilan, kebaikan. Allahumma rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.